Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kami Banyo Korea. Sudah lama ya? Udah lama banget kita nggak update video, soalnya kita disuruhnya stay at home. Betul banget. Kenapa kita stay at home? Karena disuruh sama Bapak Jokowi. Karena apa? Karena coronavirus. Kita harusnya nggak seneng tau nggak sih nadanya bilang Oh, maaf. coronavirus. Karena Sebenarnya coronavirus. sedih. Harusnya sedih. Karena coronavirus. Kelihatan banget kamunya tuh suka stay at home kayaknya, makanya seneng banget. Oke, berarti kita hari ini membahas tentang coronavirus di Indonesia dan di Korea. Oke. Korea udah banyak banget ya kayak yang kena katanya. Katanya setiap orang dicek satu-satu meskipun nggak sakit atau Oh, kalau ada gejala atau kalau ada dia mendekati yang sudah terjangkit harus diperiksa. Atau dari luar negeri harus diperiksa. itu periksanya dia mereka datang langsung ke rumah sakit atau rumah sakit maksud petugas rumah sakitnya yang datang ke mereka gitu. Oh, mereka harus datang ke rumah sakit, tapi biar tidak kena yang dokter atau suster, mereka ada rumah sakit khususnya. Kayak puskesmas atau ada rumah sakit khusus untuk periksa coronavirus. Jumlah rumah sakitnya yang bisa dipakai buat ngecek itu banyak. Saya kurang tahu berapa rumah sakit bisa dicek. Cuma satu hari bisa dicek coronavirus lebih dari 20.000 orang katanya. Wah, besar ya, itu cepet gitu ya. Saya coba cek. Nggak kurang lebih. Kurang lebih. Ya, oke. Soalnya kalau di Indonesia masih susah untuk ngecek. Iya. Soalnya alatnya itu juga masih nggak ada. Tapi Jokowi udah pesen katanya alat buat ngecek. Alatnya masih kurang. Terus rumah sakitnya yang dibuat untuk ngecek juga nggak bisa semuanya. Jadinya masih susah banget nih untuk tahu kena virus atau enggak. Dan penduduk Indonesia tuh nggak sedikit. Kalau di Korea mungkin ya pulaunya nggak begitu seluas Indonesia, jadi mungkin setiap daerah ada rumah sakit khusus ngecek gitu ya, Mister. Cuma sebenarnya saya kurang tahu, satu hari saya pernah dengar satu hari lebih dari 10.000 orang. Sekarang di Korea sudah diperiksa sejumlah 395.194 orang sudah diperiksa. Oke. Terus yang sudah kena 9.661 orang. Sekarang hari ini tanggal 30 Maret. Kalau di Indonesia hari ini udah 1.400-an kayak kita lihat di covid.go.id. Berapa orang? 1.400 yang kena. Tapi di sini sih yang positif, yang positif corona. Yang udah diperiksanya itu nggak dikasih tahu berapa yang udah diperiksa di websitenya. Cuman katanya sih udah ada drive thru juga, tapi cuman di mana ya? Bandung. Cuman kan yang untuk mengecek perlu kan kit, namanya corona kit itu kan diperlukan, masih kurang. Makanya sekarang Dinas Kesehatan Indonesia mau impor dari Korea. Yang alatnya. Dan itu katanya Korea yang menentukan yang mana aja yang boleh menjadi prioritas. Dan itu Indonesia. Kamsahamnida Moon Jong-un presiden. Siapa namanya presiden? Moon Jae-in kok Moon Jong-un? Itu siapa? Nggak tahu. Saya kira artis. Moon Jae-in. Jadi lagi di Korea sudah terjangkit 9.661 kan, yang sudah sembuh 5.228 orang sudah sembuh. Aku tahu obatnya apa. Soalnya orang-orang di situ pasti dia taat aturan. Oh, ya itu juga waktunya isolasi ya dia isolasi, nggak boleh keluar ya pasti dia nggak mau keluar gitu kan. Tapi enggak 100%. Ya, karena penanganannya beda. Waktu kemarin di Korea sekali kena langsung membludak, tapi cepat juga penanganannya untuk menangani coronanya itu kan. Kayak cepat di situ. Jadi kayak
nggak terlalu berlarut-larut, sedangkan di Indonesia itu kayak kurang gitu penanganannya, mulai dari kayak rumah sakitnya, terus perlengkapan dari dokternya, APBD-nya kurang. Karena kan di Korea dulu pernah ada pengalaman seperti waktu SARS sama waktu MERS kan sudah ada pengalaman, makanya pemerintah Korea kan sudah siap untuk virus baru. Makanya mereka cepat reaksinya, cepat melaksanakan untuk coronavirus ini. Makanya mereka cepat bikin peraturan isolasi dan peraturan social distancing itu ya. Social distancing juga, ya jarak jauhnya, sama rumah sakit mana yang harus kita didatengin gitu, dipakai. Bagus ya. Indonesia dulu kena SARS sama MERS nggak sih? Kok dia flu burung kayaknya tidak mengambil MERS pengalaman? sempat kena, cuman flu burung yang lebih heboh. Tapi ya nggak mau belajar dari Ya, pengalaman sih. waktu flu burung juga di Korea kan banyak parah. kan, Indonesia kena parah banget kan juga, cuman kayaknya nggak separah sekarang. Nggak kayak parahnya kayak sekarang gitu loh flu burungnya. Karena cara penularan virusnya beda kan. Ya enggak sih ya. Ini lebih parah. Ya, ini soalnya Cepat virusnya sekali. di benda gitu aja udah Nah, kita kena. harusnya sosial. Iya, kita harus cuman ini layarnya nggak bisa 1 meter. Bisa nggak sih? Ngomongnya nggak boleh social distancing, tapi physical distancing. Oh, physical. Oke. Oh, jangan muncrat ya. Harusnya pakai masker. Di Korea kalau waktu batuk ada caranya. Gimana? Waktu mau batuk Oh, swag. Itu swag. swag. Oh, iya. Biasanya gini kan. kan daripada ini lebih bagus katanya Pakai pakai ini. ininya. Jadi nanti waktu mau batuk Kalau buka lift juga gini. Mana tombolnya? Buka pintu juga gini. Kalau Indonesia kan buka pintunya disuruh gini. Iya. Itu pas dorong ya? Ya, pas dorong. Pas tarik gimana dong? Gini. kalau dari gini. Hebat ya. Ya kalau muat tangannya. Aku mah muat, Mister, kayak enggak deh, gede banget tangannya. Terus yang meninggal udah berapa nih, Mister? Di Korea 158 orang sudah meninggal. Dari 9.000 yang kena ya, 9.000 sekian. Iya. Kalau di Indonesia itu kayaknya sama deh, hampir mirip sama Indonesia. Cuman hampir semua orang sudah meninggal. Dulu udah punya penyakit kayak paru, Komplikasi. Penyakit kronis yang kayak iya, atau mungkin penyakit darah tinggi atau diabetes, seperti itu. dan itu usia lanjut. Ya. Yang masih muda, hampir semua orang sudah sembuh atau kadang-kadang ada orang tidak ada gejala. Ya. Sama sekali tidak ada demam, tidak batuk, tapi dia kan khawatir kan, soalnya satu agama di Korea, di sana banyak orang kena, satu gereja, jadi pemerintah periksa semua jumlah Yang ada di gereja anggota gereja itu kan hampir 80% kena. Jadi dia inisiatif sendiri buat mengisolasi dirinya sendiri. Nggak diperiksa juga oleh pemerintah. Sama diisolasi juga sama pemerintah. Itu pemeriksaannya itu hasilnya langsung keluar gitu atau tunggu lama? 1 hari udah keluar. Biasa katanya 6 jam. Cepet 6 ya? jam sudah keluar. Kayak Indonesia lama deh pertama-tama, tapi sekarang kayak ada cepet. Buktinya ada drive-thru. Tapi hasilnya kayak katanya dikirim lewat email atau. Makanya perlu impor alat-alat dari Korea. Iya, nanti kita tunggu presiden Korea diimpor. Indonesia masih kurangnya di peralatan. Makanya masih agak susah untuk menangani virusnya ini kan. Masih kurang peralatan, terus ada aja orang-orang yang curang, orang-orang yang keras kepala, bandel, dikasih tahu suruh jangan kemana-mana, di rumah aja tetap. Ya untuk yang kurang sih, kayak yang ekonominya kurang mungkin harus keluar, ya nggak apa-apa dimaklumi. Cuman yang udah mampu itu loh, yang mampu tapi masih keras kepala kayak ke mall, nonton, ngumpul-ngumpul. Sebenarnya saya belum pernah lihat begitu sepi di Bali. Pasti rame. Katanya lebih parah daripada waktu bom tahun 2002. Waktu bom enggak begini sepi. Iya. Terus waktu ke meletus Gunung Agung
kan waktu itu juga normal kan. Iya. Karena itu kan cuma satu daerah aja, Karangasem. Karangasem. Jadi Denpasar kan nggak begitu berdampak juga abunya sampai Denpasar kan. Tapi virus di mana-mana aja bisa. Ini seluruh dunia. Seluruh dunia takut sama itu. Soalnya nggak kelihatan katanya. Kalau coba kelihatan bisa diajak berantem kan. Tapi kalau virus susah. Ini nggak tahu di sini ada virus apa nggak. Udah didisinfektan kan ini. Udah. Terus saya mau tanya kepada kalian, kalau untuk biar tidak menyebar virus corona ini, solusinya gimana? Seperti ada orang bilang harus di lockdown seluruh daerah. Kalau Jakarta lockdown, Bali lockdown, Indonesia lockdown. Kalau menurut saya sih lockdown nggak bisa deh kayak. Emang nggak bisa kayak Indonesia lockdown. Soalnya apa? Kita tuh penduduknya banyak banget dan hampir semuanya tuh kelas menengah ke bawah. Jadi yang masih kurang oke kalau pemerintah mau kasih jaminan buat contoh nggak bisa tunda bayar hutang kayak gitu, terus makanan kayak di Thailand atau di mana dia kan dikirim-kirimi setiap rumah itu kayak sembako atau apa. Terus Indonesia mau pemerintah kayak gitu setiap rumah-rumah dikasih beras atau apa, itu pasti banyak banget karena banyak banget kita yang miskin, sorry to say. Saya juga miskin. Makanya saya nggak setuju lockdown, saya tuh harus kerja tiap hari biar bisa makan. Soalnya kemarin saya pernah baca berita kan salah satu Tegal, Kabupaten Tegal ya. Tegal udah lockdown sendiri. Dia mau lockdown dirinya sendiri. Mungkin padahal Pak Jokowi suruh jangan sampai lockdown, cuman jaga jarak jauhnya. Kemarin sempet kan Bali setelah Nyepi itu kita juga lockdown lagi sehari aja loh. Iya. Setelah Nyepi harusnya boleh keluar kan. Cuman ya Gubernur Bali boleh bilang dulu yang menyarankan biar kan himbauan. Ya himbauan aja sih biar nggak keluar, dan orang Bali nurut nggak ada yang keluar. Saya keluar sih itu karena ada kepentingan. Jadi tapi di jalanan itu benar-benar sepi gitu. Emang menurut kalian itu efektif atau tidak? Kalau lockdown itu hanya menahan penyebaran, tidak menyelesaikan. Benar. Jadi kalau untuk menyelesaikan kayaknya lebih untuk ke rumah sakit, terus juga alat-alatnya gitu. Dan aku sih mungkin ya karena dananya itu besar banget untuk alat-alat yang super banyak. Indonesia itu lu Sabang sampai Merauke dan kepulauan gitu kan. Iya, aduh besar banget kan. Negaranya besar. Iya, itu harusnya sih banyak yang nyumbang. Korea aja ya setengahnya Bali banyak yang nyumbang loh. Banyak yang nyumbang. Iya. Itu udah mulai yang nyumbang itu udah mulai dari selebgram, terus juga artis-artis itu udah banyak banget bikin sumbangan. Tapi aku mikirnya masih kurang. Negara itu punya anggaran juga kan, itu nggak bisa dipakai ya. Anggarannya kan mungkin udah dibajetin buat ini itu kan, nggak boleh yang asal ambil aja nanti pemukulan. Nggak ada dana darurat gitu. Kalau di Korea kan tidak pernah lockdown, kan menurut saya juga itu tidak ada memanfaatkan lockdown itu. Nggak ada manfaatnya lockdown gitu. Nggak ada manfaatkan lockdownnya, karena sudah dibuktikan oleh negara Israel sama Italia juga kan pernah mereka tutup. Padahal tutup tapi tetap nambah. Kan tetap menyebar. Sekarang karena masih keras kepala katanya orang-orang di situ. Karena yang terinfeksi udah ada di dalam situ dan dia ketemu dengan orang-orang yang ada di dalam situ. Jadi kan pertamanya kan semua dunia, orang-orang dunia kan takut orang Cina, yang kedua takut orang Korea. Sekarang takut sama orang Italia. Orang Italia, Perancis, Eropa semua, Spanyol juga sekarang banyak sekali. Katanya Prime Minister Inggris udah kena. Ya kan? Iya. Prime Minister Jerman udah diisolasi karena khawatir. Soalnya mereka tuh kan sebenarnya positif tapi tetap mau tinggal sama keluarganya, itu yang bikin kan. Kalau Amerika sudah lebih banyak orang kena daripada Cina. Oh iya. Udah lewat. Makanya Donald Trump sudah meng-calling Korea. Tolong bantu. Makanya menurut saya lockdown itu bukan solusinya. Karena kita kurang tahu ini kapan selesai. Berarti kita sampai kapan lockdown. Tapi anehnya orang-orang banyak berpikir kita harus lockdown. Anehnya itu sampai jadi trending topik di Twitter Indonesia. Itu pasti booster. Makanya kalau di Korea kan walaupun tidak pernah lockdown, tapi sekarang angkanya udah mau turun. Satu hari tidak lebih dari 100 orang kena. Berarti udah turun banget.
itu artinya lebih bagus kita siapin alat untuk mengecek, dan kalau ada orang gejala cepat periksa. Iya. Dan kalau kena cepat isolasi dari Sadar masyarakat. diri. Itu yang solusinya. Solusinya juga rajin-rajin cuci tangan. Rajin cuci Ya, tangan. itu paling bagus. Dan pakai masker Dan dan batuknya cuci gini. tangan. Batuknya Kalau gini. batuknya tap. Iya. Karena Eropa, katanya di Eropa ada budaya kalau yang pakai masker berarti menganggap dia sudah ada penyakitnya. Makanya mereka nggak mau Sembuh nggak pakai. ya? Makanya mereka nggak mau pakai masker. Karena dia udah pakai masker, orang-orang pikir Jauhin. Udah kena. udah jauhin. kenal, udah jauhin. Oh bagus, itu bagus. Soalnya Indonesia tuh ya yang sehat yang pakai masker. Makanya banyak orang kalau dia tidak ada gejala dia tidak pakai masker. Tapi Asia, Korea sama Indonesia, terus Cina juga, walaupun dia tidak sakit, kita tetap pakai Pakai masker. masker. Untuk Iya. jaga diri kan, proteksi diri. Makanya sampai ada penimbunan masker. Tapi nggak salah sih, soalnya Indonesia tuh banyak banget yang namanya debu. Saya aja dulu ya sebelum adanya virus saya udah sering pakai masker loh. Kalau keluar naik motor tuh saya harus pakai masker. Benar. Terus sekarang ada virus saya nggak bisa pakai masker karena masker nggak ada. Coba pikir dulu bisa pakai masker, sekarang nggak bisa. Benar, Korea juga sama. Korea biasanya banyak debu dari Cina, makanya selalu pakai masker pagi, malam. Makanya udah biasa pakai masker, Udah biasa, walaupun udah tidak biasa. ada sakit. Udah biasa pakai masker kan. Tapi mungkin nggak ada debu ya. Mungkin bersih kali ya. Mungkin bersih. Itu jadi- salah satu alasan kenapa Eropa dan Amerika cepat menyebar. Karena mereka tidak mau pakai masker. Ya, mereka susah napas kali ya kalau pakai masker. Iya, kayak ibuku baru pertama kali pakai masker. Kok bebekan rasanya? Bekan ya. Kalau aku sudah biasa pakai masker ya. Tapi sekarang dibiasakan nggak pakai masker karena susahnya cari masker, dan anehnya itu emang susah banget cari masker. Di Korea susah cari masker. Sama juga dulu di Korea juga banyak orang jahat membeli masker Yang banyak penimbun. mereka jual lagi. Penimbun gitu ya. Indonesia banget. Makanya sekarang udah pemerintah Korea kontrol semua masker. Pemerintah Korea udah tentukan yang apotek saja bisa jual. Oh. Terus satu hari katanya di Korea bisa memproduksi masker 10 juta lembar. Mungkin Indonesia lebih banyak. Indonesia impor. Impor. Oh gitu. Iya. Korea satu hari 10 juta lembar. Tapi penduduk Korea kan 50 juta orang lebih. Makanya tetap kurang. Makanya sekarang Korea satu hari satu orang bisa beli 3 lembar saja. Tapi misalkan pakai nomor KTP, misalkan nomor KTP saya terakhirnya 5, berarti tanggal 5 saya bisa beli di apotek. Lu unik juga ya caranya ya. Biar tidak ada antrinya. Kalau semua orang bisa beli di apotek, kan semua orang antri. Terus kamu antri dulu, beli, dan kamu antri lagi, beli lagi. Dan kamu bisa jual kan? Makanya satu hari kalau angkanya 5, tanggal 5, satu hari saya bisa beli. Enggak, itu bukan batuk itu, maksudnya keselak tadi kamu ngomong kan. Ya bukan batuk itu ya. Enggak. Tapi menurut saya untung Pak Jokowi Presiden Indonesia. Kenapa? Karena ada negara-negara yang presiden yang aneh-aneh atau kepala negara aneh-aneh, mereka biarin virusnya. Katanya yang Prime Minister Inggris 60% penduduk udah kena, baru selesai virusnya, jadi tidak ada solusi. Dia biarin. Mungkin makanya dia kena. Mungkin Mister Prime Minister Inggris nggak pernah kena hujatan Indonesia. Nggak pernah dihujat, Oh, gitu. nggak pernah ada yang udah dihujat kayaknya. Terus Ke Indonesia, katanya Presiden Brazil juga dia suruh bekerja. Katanya walaupun ada virus, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Tetap kalian gereja, tetap masyarakat harus bekerja.
biar ekonominya tetap naik. Jadi presidennya lebih pikir ekonomi daripada kesehatan masyarakat. Wah, jahat. Makanya kan pertama Presiden Korea dan Presiden Indonesia kan udah saling dekat. Terus mungkin transparansi. Ya kan itu yang penting. Pemerintah harus transparansi. Emang pemerintah Indonesia kan awalnya kan mungkin sedikit tertutup kan. Kan biar jaga ekonomi, pariwisata juga. Kan pariwisata Indonesia kan besar. Makanya mungkin sedikit tutup, tapi untung sekarang udah transparansi. Itu yang penting. Karena di Korea setiap hari berapa orang kena, berapa orang udah sembuh, berapa orang udah periksa. Kan setiap hari lapor. Indonesia juga menurut saya sekarang setiap hari upload kan, update kan. Itu bagus. Semoga sih nggak nambah lagi. Cuman pasti nambah, cuman cepet sembuhnya, jangan nambah meninggalnya. Cuman satu hal saya berharap kepada pemerintah Indonesia. Kan di Korea misalkan ada orang kena, dia kan bisa diperiksa dia tinggal di mana, terus kerja di mana, kan dia terus ketemu orang siapa-siapa. Biar masyarakat tahu kita bisa jauhin di daerah sana, kan bisa jadi kena. Itu katanya privacy. Di Bali udah dibikin, tapi nggak dikasih datanya sih, maksudnya kayak data diri orangnya yang terkena, cuma dibikinin peta, terus tuh dikasihin informasi kalau di sini ada PDP, di sini ada ODP, di sini ada yang positif gitu. Jadi kita bisa kayak disimbulin gitu. Jadi kita bisa menjaga jarak, kayak mungkin nggak pergi ke daerahnya situ karena di situ ada yang positif gitu. Tapi ditulis kok juga daerah ini segini gitu. Tapi lebih bagus sebenarnya detail. Itu katanya sih privacy dari ini biar enggak. Karena soal makan di mana, misalkan dia makan di restoran A, kan kita lebih bagus nggak ke itu restoran. menghancurkan bisnis restoran A misalnya. Di Korea emang gitu. Gitu. Tapi harusnya tutup dulu untuk sementara dan mereka harus bersih-bersih. Itu bagus. Biar tidak ada orang kena lagi di sana. Mungkin yang punya restoran di Korea itu dia dengan lapang dada bersedia gitu ya. Kalau orang di sini kayaknya enggak deh nih. Makanya kita perlu pemerintah. Pemerintah harus bantu untuk bisnis juga yang punya bisnis. Ya kan? Itu dah masalahnya pemerintah kayaknya banyak banget ini. banyak urusannya. Terus belum lagi kalau mau lockdown ngasih sumbangan sekarang mungkin masih bingung. Pemerintah Korea udah melaksanakan, mereka mau kasih uang kepada masyarakat. Yang stay at home? Enggak. Seluruh masyarakat. Karena sekarang semua masyarakat susah cari uangnya. Kan semua ada di rumah kan. Terus berarti saya nggak keluar untuk makan, untuk belanja. Hiburan, untuk belanja. Berarti semua masyarakat susah ekonominya. Nanti setelah coronavirus ini ekonominya bisa hancur. Berarti biar tidak hancur, pemerintah Korea kasih uang kepada masyarakat biar masyarakat bisa pakai uangnya. Baik banget. Jadi di daerah saya yang itu tergantung di daerah alamannya, domisilinya. Kalau di daerah saya yang berdomisili di Korea, satu orang 1 juta, hampir 100.000 won itu kira-kira 1 juta rupiah per orang. Berarti keluarga, mungkin anggota keluarga saya enggak satu kali saja. Satu kali aja. Misalkan enak kan dong per bulan. Kalau per bulan ya enak. Tapi nanti pemerintahnya bangkrut gimana? Jadi kalau anggotanya 3 orang berarti 3 juta. Lumayan. Tapi harus pakai uang itu untuk kebutuhan dalam 3 bulan harus pakai. Karena misalkan tidak ada jangka, bisa dia setor di bank kan. Berarti uangnya tidak putar atau dia mungkin. Terus caranya biar tahu emang dipakai 3 bulan? Itu ada rinciannya. Di Korea biasanya uang seperti itu mereka langsung kasih kartu seperti kredit, kartu debit. Pemerintah masukin 3 juta di dalam kartunya. Jadi kita biasanya digesek. Kalau kasih tunai juga bisa.
tapi takutnya Susah dia hitungnya. terima tunai, dia cuma setor atau mungkin dia bayar hutang, kan uangnya tidak putar. Oh iya, terus Uang ini untuk putar ekonominya. biar yang jualan juga dapat jualan, biar kita juga Benar. bisa makan. Kalau kita belanja, Oke. berarti yang tempat belanja dia bisa cari tenaga, Iya. berarti tenaga juga dapat gaji, berarti industri juga bisa naik. Ya, Seperti penanganannya sangat brilliant. Iya. Dan itu karena canggih juga sih Korea ya. Warung aja punya gesekan kan buat kartu. Di sini mah warungnya receh. Dulu Korea juga seperti itu. Dulu. Ya, semoga Korea Indonesia- juga tradisional, masyarakat pasar tradisional masih belum bisa geser. Ya pasar, Jarang. Mister. Di sini mah pasar mana ada ya. Tapi pasti ada solusinya. Ya, Semoga semoga aja solusinya cepat. Ya pokoknya kita bantu jangan bandel aja deh, dan rajin-rajin cuci tangan gitu. Ya, cuci tangan, katanya cuci tangan dengan sabun. Ya, Ya. 30 detik paling bagus. 30 apa 20? 30 detik. Gini. Oh. Ya emang makin lama makin bagus kan, makin bersih. Makin lama Iya makin sih, bersih. cuman Kan? kelamaan Gini. bekasnya. Kalau saya lama-lama tangan saya keriput. Iya harus sering emang cuci tangan, nggak masalah keriput. Terus? Daripada hand sanitizer. Jadi cuci tangan udah tahu kan? Udah tahu pasti. Kan sekarang di mana-mana ada virus, kan kita harus pasti banyak orang cari kayak Oh, obat. obatnya. Oh, iya Tapi sih. pasti semua negara punya obat tradisional sendiri untuk imun. Oke, jadi nanti kita akan bahas di video selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita dengan Biar cara stabil. dari Korea dan juga cara dari Indonesia. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Hai, cuaca. Annyeong. Annyeong.